kami akan mendengar sebagian dari sabdamu dari kitab Yohanes. Ya, mari kami memanggil kembali Engkau ya Roh Kudus, terangilah mata pikiran kami agar kami boleh bersama-sama belajar dan memahaminya dan boleh menjadi pegangan pedoman untuk kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau, bersabdalah Tuhan, kami mau mendengarkan di dalam rahmat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, apa makna ayat-ayat pengalaman ini secara simbolik yang diterangkan oleh Romo Frank ini? Saya mentranskripsinya dalam bahasa Inggris, jadi minta maaf ya belum sempat terjemahin. Jadi saya sambil membaca sambil menerjemahkan, gitu ya. Jadi menurut Romo, sekalian saya tanya, menurut saudara-saudara, kebajikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita yang utama? Saya mau mulai dari pertanyaan itu, silakan menjawab. Kebajikan apa yang paling utama yang diajarkan kepada kita orang percaya? Apakah rendah hati, apakah pelayanan, Tuhan Allahmu? Apa? Silakan yang lain. Selain kasih, adakah kebajikan yang Tuhan ingatkan nomor kita sejak kita percaya kepada Tuhan? Kita berpesan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kasih, ya, kasih kepada Allah. Apakah artinya kasih? Coba deh kita renungkan. Artinya kasih adalah kita memberi kasih dan menerima kasih, ya kan? Kan harus ada dua sisi, ya, ada dua pihak yang memberi dan menerima, ya kan? Dan bagaimana kita bisa menerima kalau kita tidak memberi, ya kan? Demikian juga dengan Allah. Bagaimana Tuhan mau isi anggur kalau tongnya penuh, ya kan? Ya sama, hati kita, eksistensi kita, pikiran, hati, perbuatan harus kita kosongkan supaya Allah bisa, supaya ada ruang Allah mengisi dengan kasihnya Dia, ya kan? Take and give, gitu kan? Ya, kadang-kadang kita kan nggak sampai situ, ya. Kita Allah itu hanya mau, ya kan? Katanya Allah mengasihi kita, mau terima-terima aja Tuhan, kalau gitu Tuhan mengasihi saya kan. Tapi kita nggak mau memberikan diri, mengosongkan diri kita. Kita penuh dengan keinginan-keinginan kita sendiri, tapi kita mau juga menerima kasih Allah seperti mau kita. Jadi apa saudara-saudara? It's not fair, ya? Kita tidak memahami kasih kalau demikian, ya kan? Hanya mau minta tapi nggak mau memberi, dan memberinya bukan hanya sekedar memberi. Menurut ajaran di dalam bacaan mujizat pertama di tanah harus sampai kosong supaya bisa diisi. Allah kan memberi kita kehendak bebas. Allah tidak ikut campur. Allah tidak bisa mengubah kita, tidak bisa mengisi kita dengan rahmat dan kasih karunia. Kalau kita sudah penuh dengan keinginan kemuliaan dunia dan bahkan keburukan dunia ada di kita. Kita yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, nggak mau mengosongkan itu. Lalu kita udah merasa hebat, ya kan? Saya sudah berhasil, saya punya prestasi dan sebagainya. Allah nggak bisa masuk tuh kalau manusianya jenis kayak gitu. Jadi kita harus kembali lagi, jangan mengisi dengan kemuliaan dunia dan kehancuran dunia dan hidup. Karena Allah tidak bisa lagi, kalau udah penuh, Allah tidak bisa lagi mengisi dengan kekayaan dunia yang akan datang. Bunda, ini bukan saya mau mengadorasi tentang Bunda, tetapi ini tertulis kan dalam kitab suci, Bunda Maria yang kita teladani. Kalau kita, ini manusia nih, kalau kejadian, siapa yang sudah pernah nyelenggarin perkawinan dengan yang terbaik, ya kan? Gak usah kita bilang jumlahnya segini, begini, begitu caranya. Seolah-olah kita nggak percaya Tuhan itu tahu dan berkuasa, ya kan? Karena itu kita belajar lah, ya.
untuk kalau berdoa tuh ya sederhana aja. Ini kan kelompok doa kita ini. Gak usah lah kalau ada yang sakit juga, Tuhan harus ke dokter ahli ini. Misalkan kan, apalah ini obat itu gitu. Karena kita udah punya ukuran manusia. Kita cukup aja sederhana, Tuhan kasihanilah saudara saya sakit. Dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara saya sembuh, ya kan? Kita nggak usah lah ngatur-ngatur Tuhan harus punya uang segini, harus ke dokter ini, ke dokter sana. Mengisi jiwa kami dan terutama mengisi kehidupan kami di dunia ini dengan rahmat-Mu yang luar biasa dan terutama kuasa-Mu yang sanggup membawa kami keluar dari belenggu-belenggu yang telah menguasai kami sampai sejauh ini. Oleh karenanya kami mengucap syukur, terima kasih untuk pelajaran dari firman yang sudah dibawakan oleh Aisyah, sungguh luar biasa. Roh Kudus tercurah di tempat